Bu Inem ini seorang nenek tua miskin diusir oleh pegawai bank saat mau menarik uang karena berpakaian sederhana. Namun siapa sangka pegawai tersebut langsung sujud menangis saat mengetahui ternyata mentari pagi menyinari jalanan kota, memberikan kehangatan bagi mereka yang tengah beraktivitas. Namun bagi Bu Inem, sinar itu tak mampu mengusir kegelisahannya. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju sebuah bank besar yang berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota. Tangannya menggenggam erat tas kain yang di dalamnya tersimpan buku tabungan, harta hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Saat memasuki bank, udara sejuk dari pendingin ruangan menyambutnya. Kontras dengan suasana di luar, ruangan ini terasa begitu nyaman dan eksklusif. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Bu Inem melangkah perlahan menuju antrian. Ia tak terbiasa dengan sistem antrian digital, tapi ia berusaha memahami. Setelah beberapa saat, nomornya dipanggil. Dengan hati-hati, ia maju ke meja layanan. Seorang pegawai muda dengan jas rapi menatapnya sekilas, lalu kembali menatap layar komputer. "Selamat pagi, Nak," sapa Bu Inem lembut. "Saya ingin menarik tabungan saya." Tanpa senyum, pegawai itu mengulurkan tangan. "Buku tabungan dan KTP-nya, Bu." Dengan tangan sedikit bergetar, Bu Inem menyerahkan buku tabungan yang sudah lusuh dan kartu identitasnya. Pegawai itu menerimanya dengan gerakan cepat, lalu mulai mengetik di komputer. Setelah beberapa saat, pegawai itu menatap layar dengan ekspresi ragu. "Ibu yakin saldo di rekening ini masih ada?" tanyanya dengan nada meremehkan. Jantung Bu Inem berdegup lebih cepat. "Tentu saja, Nak. Saya menabung di sini sejak lama." Pegawai itu menghela napas. "Sekarang ada kebijakan baru. Kalau ingin menarik uang dalam jumlah tertentu, ibu harus memenuhi beberapa syarat." Bu Inem mengerutkan kening. "Tapi saya hanya ingin mengambil sebagian kecil untuk kebutuhan sehari-hari." Pegawai itu tetap tak peduli. "Aturan tetap aturan, Bu. Kalau tidak bisa memenuhi syarat, ibu tidak bisa menarik uang." Bu Inem menatap pegawai itu, berharap mendapat sedikit belas kasihan. Namun, wajah di depannya tetap datar. Seakan ia bukan seorang nasabah yang telah mempercayakan uangnya di bank ini selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar hanya melirik sekilas, kemudian kembali sibuk dengan urusan mereka. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menawarkan bantuan. Dengan tangan gemetar, Bu Inem mengambil kembali buku tabungan dan KTP-nya. Ia merasa dunia semakin dingin. Seolah ia hanyalah seseorang yang tak lagi berarti bagi sistem yang hanya menghargai mereka yang muda dan kuat. Dalam hati, ia bertanya, mengapa mengambil uang sendiri begitu sulit? Mengapa dunia terasa begitu kejam bagi mereka yang telah menua? Bu Inem masih berdiri di depan meja layanan, menggenggam buku tabungannya dengan erat. Matanya yang mulai mengabur karena usia menatap pegawai bank yang tampak tak peduli. Ia mencoba memahami apa yang barusan dikatakan pegawai itu, tentang aturan baru dan syarat tambahan yang harus ia penuhi. Namun, apa yang diucapkan pegawai itu terasa seperti teka-teki baginya. "Nak, saya sudah menabung di bank ini sejak lama. Tidak pernah ada masalah saat saya menarik uang sebelumnya," ucap Bu Inem dengan suara lirih, mencoba menjelaskan. Pegawai bank itu mendesah, lalu menekan beberapa tombol di QR-nya dengan gerakan cepat. "Sekarang berbeda, Bu. Ada kebijakan baru dari pusat. Jika ingin menarik jumlah tertentu, ibu harus membawa dokumen tambahan, seperti bukti penghasilan atau surat keterangan ahli waris." Bu Inem mengernyit. Bukti penghasilan? Ahli waris? Ia hanyalah seorang wanita tua yang hidup sendiri. Penghasilannya dulu hanyalah dari menjual gorengan di pasar. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan bukti. "Tapi, Nak," suaranya bergetar, "ini uang saya sendiri. Saya menabungnya selama bertahun-tahun. Tidak bisakah saya mengambilnya tanpa semua itu?" Pegawai bank itu hanya menggeleng, ekspresinya tetap dingin. "Maaf, Bu. Itu aturan. Saya hanya menjalankan prosedur." Bu Inem merasa dadanya semakin sesak. Ia melirik sekeliling, berharap ada pegawai lain yang lebih ramah, seseorang yang mau mendengarkan dan membantunya. Namun, tidak ada yang mempedulikannya.
seolah kehadirannya hanya gangguan di tengah rutinitas sibuk mereka. Dengan suara yang semakin lirih, ia kembali mencoba. "Nak, tolonglah. Saya hanya ingin mengambil sedikit untuk kebutuhan sehari-hari." Pegawai itu mengangkat bahu, lalu menatap layar komputer lagi. "Ibu harus membawa dokumen yang saya sebutkan tadi. Tanpa itu, saya tidak bisa memproses permintaan ibu." Nada suaranya kini terdengar lebih keras, lebih dingin. Beberapa orang di antrian mulai melirik ke arah mereka, namun tak satu pun yang bersuara. Mereka hanya menyaksikan, sebagian dengan bosan, sebagian lagi dengan ekspresi tak peduli. Bu Inem menelan ludah. Hatinya terasa semakin berat. Kenapa begitu sulit mengambil uangnya sendiri? Kenapa dunia semakin rumit bagi orang-orang tua seperti dirinya? Air matanya hampir menetes, namun ia menahannya. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam erat buku tabungannya. Ia harus mencari jalan lain. Tetapi kemana ia harus meminta bantuan? Bu Inem masih berdiri di depan meja layanan, tangannya semakin erat menggenggam buku tabungan lusuhnya. Wajahnya mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena bingung dan sedih. Hatinya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun kini terasa begitu sulit untuk diambil. Pegawai bank yang tadi melayaninya mulai menunjukkan ketidaksabaran. Ia melirik antrian yang semakin panjang, lalu menghela napas kasar. "Bu, kami masih punya banyak pelanggan lain yang harus kami layani. Kalau ibu tidak bisa memenuhi persyaratan, sebaiknya jangan menghambat antrian." Suara pegawai itu terdengar lebih tajam, menusuk langsung ke hati Bu Inem. Ia kembali mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. "Nak, tolonglah. Ini uang saya sendiri. Saya sudah bekerja keras menabung sedikit demi sedikit. Saya hanya ingin mengambil sebagian untuk membeli kebutuhan saya." Namun, pegawai itu tampak semakin tidak sabar. Ia menoleh ke rekan di sebelahnya, seolah meminta dukungan. Rekan kerjanya hanya mengangkat bahu, sementara beberapa pegawai lain mulai berbisik, tampak terganggu dengan keberadaan Bu Inem. Seorang satpam yang berdiri di dekat pintu melihat keributan kecil ini dan mulai berjalan mendekat. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada tegas. Pegawai bank itu menjawab cepat. Nenek ini tidak mau pergi meskipun sudah diberitahu bahwa dia tidak bisa menarik uangnya tanpa dokumen yang lengkap. Mendengar itu, satpam mendekati Bu Inem, menatapnya dengan ekspresi datar. "Bu, kalau ibu tidak punya dokumen yang dibutuhkan, sebaiknya jangan membuat keributan di sini." Bu Inem tersentak. "Nak, saya hanya ingin mengambil uang saya sendiri." Suaranya semakin lemah. Ia mencoba menatap wajah satpam itu, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, tatapan pria itu tetap dingin. Beberapa nasabah melirik ke arahnya, tapi tak seorang pun bersuara. Mereka hanya menonton dalam diam, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Satpam itu akhirnya menggandeng lengan Bu Inem dengan lembut namun tegas, mengarahkan tubuhnya menjauhi meja layanan. Ia berusaha menahan langkahnya, namun tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di luar pintu bank. Pintu kaca yang besar kini memisahkannya dari ruangan sejuk di dalam. Matahari bersinar terik di atas kepalanya. Ia berdiri terpaku, hatinya terasa hancur. Lututnya lemas. Ia menatap ke dalam bank melalui kaca besar itu, melihat orang-orang yang tetap melanjutkan aktivitasnya seolah tak ada yang terjadi. Seakan dirinya tak pernah ada. Dengan langkah gontai, Bu Inem berjalan menjauh, tanpa tahu kemana harus pergi. Dunia terasa semakin sepi baginya. Bu Inem berdiri di luar ban, langkahnya lemah. Dadanya terasa sesak, bukan karena kelelahan, tapi karena perasaan terasing yang menyakitkan. Matahari siang menyengat, membuat kulit tuanya semakin terasa kering. Ia menatap buku tabungan di tangannya, seakan masih berharap keajaiban akan datang dan memberinya haknya kembali. Di dalam ban, suasana yang semula sibuk perlahan mereda. Dari pintu utama, seorang pria masuk dengan langkah tegap. Ia mengenakan jas hitam mahal, dasinya terikat sempurna, dan jam tangan berkilauan melingkar di pergelangan tangannya. Posturnya tegap, wajahnya tegas, dan sorot matanya tajam. Begitu pria itu memasuki ruangan, percakapan yang semula memenuhi ruangan mendadak mereda.
Beberapa pegawai bank segera menegakkan tubuh mereka, sementara yang lain melirik ke arah meja layanan dengan gelisah. Bahkan nasabah yang duduk di kursi antrian ikut mencuri pandang ke arahnya. Namun, pria itu tak memperdulikan mereka. Matanya segera menyapu sekeliling, mencari sesuatu atau seseorang. Pandangannya berhenti di pintu kaca, di mana seorang wanita tua berdiri dengan bahu tertunduk. Seolah dunianya telah runtuh di hadapannya. Sorot mata pria itu berubah. Rahangnya mengeras, napasnya tertahan sesaat. Ada kemarahan yang jelas terpancar dari ekspresinya, namun ia tetap berusaha mengendalikannya. Perlahan, ia menoleh ke arah meja layanan, di mana beberapa pegawai bank yang tadi menangani Bu Inem masih berdiri dengan wajah cemas. Apa yang baru saja terjadi? Suaranya dalam dan tegas, cukup untuk membuat suasana dalam bank semakin mencekam. Pegawai yang tadi mengusir Bu Inem tampak pucat. Ia mencoba menyusun kata-kata, tetapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Beberapa pegawai lain saling melirik, berharap ada yang cukup berani untuk menjawab pertanyaan pria itu. Namun, pria itu tidak menunggu. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju pintu kaca dan keluar. Begitu ia berdiri di hadapan Bu Inem, ekspresinya yang semula penuh kemarahan sedikit melunak. Ia melihat lebih dekat. Kerudung lusuh yang menutupi rambut memutih, tangan keriput yang masih menggenggam erat buku tabungan, dan mata penuh kesedihan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Ibu, ada apa? Apa yang terjadi?" Tanyanya dengan suara lebih lembut, tetapi tetap tegas. Bu Inem mengangkat wajahnya perlahan, menatap pria di hadapannya. Ada sesuatu di matanya, sebuah pengakuan samar, seolah ia mengenali sosok ini, tetapi terlalu lelah untuk mengingat. Sementara itu, di dalam bank, semua pegawai dan nasabah menonton dengan tegang dari balik kaca. Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pria itu masih berdiri di hadapan Bu Inem. Ekspresinya berubah antara marah dan peduli. Matanya menelusuri wajah wanita tua itu, melihat lelah dan kepedihan yang begitu dalam di matanya. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Sementara itu, di dalam bank, para pegawai mulai merasa gelisah. Mereka tahu siapa pria itu, dan mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar. Salah satu pegawai yang sebelumnya menangani Bu Inem mencoba memperbaiki situasi dengan mendekatinya. Dengan senyum canggung, ia berkata, "Tuan, ini hanya kesalahpahaman kecil. Kami hanya mengikuti prosedur." Pria itu menatap pegawai tersebut dengan tajam. "Kesalahpahaman?" Suaranya rendah namun berbahaya. "Saya baru saja melihat seorang wanita tua diusir dari bank ini seperti orang yang tidak berharga. Apakah ini cara kalian memperlakukan nasabah yang telah mempercayakan uangnya kepada kalian?" Pegawai itu menelan ludah, senyumnya memudar. Ia melirik rekan-rekannya, mencari dukungan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Semua hanya menunduk, berharap mereka tidak menjadi sasaran kemarahan pria itu. Pria itu kemudian beralih kembali kepada Bu Inem. Wajahnya melunak sedikit. Ia menundukkan badannya agar sejajar dengan wanita tua itu, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Ibu, tolong ceritakan apa yang terjadi. Saya ingin mendengar dari ibu sendiri." Bu Inem menatap pria itu dengan ragu. Ia merasa tidak terbiasa diperlakukan dengan begitu hormat. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya merasa aman. Dengan suara pelan dan sedikit bergetar, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia telah menabung selama bertahun-tahun, tentang kebijakan baru yang membingungkannya, dan bagaimana ia diperlakukan dengan kasar oleh pegawai bank. Seiring kata-kata Bu Inem mengalir, ekspresi pria itu semakin gelap. Rahangnya mengeras, matanya menyipit penuh kemarahan. Tangannya mengepal kuat di sisinya, seolah berusaha keras menahan amarah yang membara dalam dirinya. Setelah Bu Inem selesai berbicara, pria itu menarik napas panjang, lalu berbalik menghadap pegawai bank yang kini berdiri kaku. Dengan langkah perlahan namun penuh wibawa, ia mendekati meja layanan. Tatapannya tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. "Saya ingin berbicara dengan manajer bank ini." "Sekarang," katanya dengan nada dingin. Pegawai yang tadi bersikap kasar menegang.
Ia menoleh ke rekan-rekannya, berharap ada seseorang yang membantunya keluar dari situasi ini. Namun, tidak ada yang bergerak. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba berbohong atau menghindar. Suasana ban berubah mencekam. Tidak ada lagi suara percakapan, hanya tatapan penuh rasa takut dan kecemasan dari para pegawai. Beberapa nasabah yang menyaksikan kejadian ini menahan napas, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seorang pegawai akhirnya bergegas masuk ke kantor manajer, sementara yang lain hanya bisa berdiri kaku menunggu keputusan pria itu. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya. Seorang pria berwibawa yang datang seperti badai untuk menuntut keadilan bagi seorang wanita tua yang telah diperlakukan tidak semestinya. Dan ini baru permulaan. Suasana dalam ban masih dipenuhi ketegangan. Pegawai-pegawai yang tadi bertindak kasar kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatap pria yang berdiri di tengah ruangan dengan sorot mata dingin. Adrian, pemilik bank yang baru saja mereka perlakukan seperti nasabah biasa, kini menatap mereka dengan ekspresi tak terbaca. Adrian kembali menatap ke arah Bu Inem. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah kenangan lama yang perlahan kembali muncul. Wajah itu, tangan keriput yang masih menggenggam erat buku tabungan lusuh itu. Ia mengenal nenek ini. Ibu. Suaranya kini jauh lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Apakah ibu tidak mengenali saya? Bu Inem mengangkat kepalanya perlahan, menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Kemudian, di balik ingatannya yang penuh kabut waktu, perlahan sebuah wajah kecil muncul. Seorang bocah lelaki dengan mata cerah, yang dulu sering duduk di sampingnya, memeluknya saat hujan turun. Mulutnya terbuka sedikit, suaranya nyaris tak terdengar. Nah, kau Adrian yang pernah tinggal di rumah ibu dulu? Adrian tersenyum kecil, meskipun kemarahan dalam dirinya belum mereda. Ya Bu, aku tidak akan pernah melupakan orang yang telah merawatku saat aku tidak punya siapa-siapa. Ruangan terasa semakin hening. Para pegawai kini benar-benar panik, menyadari bahwa mereka telah memperlakukan dengan buruk seseorang yang ternyata memiliki hubungan dekat dengan pemilik bank. Ibu tidak perlu khawatir lagi, lanjutnya. Mulai sekarang, tidak ada yang akan memperlakukan ibu dengan tidak hormat. Ia mengalihkan perhatiannya kembali ke Bu Inem. Wanita tua itu masih berdiri dengan tubuh lelah, matanya memancarkan keharuan bercampur kebingungan. Adrian menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lebih lembut ia berkata, Ibu, ayo kita masuk. Saya akan memastikan ibu mendapatkan uang ibu sendiri. Pegawai bank langsung bergerak cepat, beberapa bahkan berlomba-lomba menunjukkan sikap ramah yang berlebihan. Salah satu pegawai membawa kursi agar Bu Inem bisa duduk, sementara yang lain buru-buru mengambil buku tabungan yang sempat dikembalikan dengan kasar. Namun, Adrian mengangkat tangan. Tidak perlu bersikap berlebihan sekarang, ujarnya dingin. Seharusnya sejak awal kalian memperlakukan nasabah dengan hormat. Salah satu pegawai tersentak, wajahnya memerah karena malu. Mereka tahu, apapun yang mereka lakukan sekarang tak akan menghapus kesalahan yang telah terjadi. Adrian duduk di samping Bu Inem, memastikan bahwa proses penarikan uangnya berjalan lancar. Ia mengawasi setiap pergerakan pegawai, memastikan tak ada lagi aturan-aturan tidak masuk akal yang menghambat. Dalam waktu singkat, uang yang selama ini sulit diakses oleh Bu Inem akhirnya berada di tangannya. Air mata menggenang di mata wanita tua itu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih, Nak. Ibu tidak menyangka kau akan membantu seperti ini." Adrian tersenyum kecil. Ia memegang tangan Bu Inem dengan lembut. "Ibu telah melakukan begitu banyak untuk saya saat kecil. Kini giliran saya yang menjaga ibu." Ia berdiri dan menatap seluruh pegawai bank dengan sorot tajam. "Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat ada perlakuan tidak adil di bank ini. Jika ada yang berani memperlakukan pelanggan dengan kasar, maka ia tidak punya tempat di sini." Para pegawai hanya bisa mengangguk patuh. Manajer bank bahkan tampak berkeringat, takut akan konsekuensi dari kejadian ini. Tapi Adrian belum selesai. Ia berbalik ke arah Bu Inem. "Ibu, bank ini bukan hanya tempat ibu menabung. Saya ingin ibu memilikinya." Bu Inem terkejut. "Apa maksudmu, Nak?" Adrian tersenyum. "Saya akan memberikan kepemilikan bank ini kepada ibu.
Ibu pantas mendapatkannya. Keheningan melanda ruangan. Para pegawai dan nasabah yang masih ada di sana menatap dengan mata terbelalak. Mereka tak pernah menyangka seorang wanita tua sederhana akan memiliki sesuatu yang begitu besar. Bu Inem menatap Adrian. Air matanya kini benar-benar jatuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Dan dalam hati, ia tahu hidupnya baru saja berubah selamanya. Ruangan ban masih dipenuhi ketegangan. Pegawai-pegawai yang sebelumnya bersikap kasar kini hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap pria yang berdiri di tengah ruangan dengan sorot mata tajam. Adrian, pemilik bank yang baru saja mereka perlakukan seperti nasabah biasa, kini berdiri dengan wibawa yang tak bisa disangkal. Ia mengalihkan pandangan ke arah Bu Inem. Wanita tua itu masih duduk dengan tubuh lelah, matanya berkaca-kaca, tidak percaya atas semua yang terjadi. Adrian menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara tegas. Saya tidak bisa menerima bagaimana kalian memperlakukan seorang pelanggan di bank ini, apalagi seorang wanita tua yang hanya ingin mengambil uangnya sendiri. Manajer bank menelan ludah, tubuhnya kaku dan keringat membasahi dahinya. Pegawai lain yang tadi kasar terhadap Bu Inem hanya bisa menunduk. Bank ini berdiri karena kepercayaan pelanggan, lanjut Adrian. Tanpa mereka, kalian tidak memiliki pekerjaan. Tapi apa yang saya lihat hari ini? Pelanggan diperlakukan seolah-olah mereka mengemis uang mereka sendiri. Ini penghinaan. Pegawai yang tadi mengusir Bu Inem semakin pucat. Tuan, saya tidak tahu kalau beliau. Adrian mengangkat tangannya, menghentikan alasan itu. Tidak ada alasan. Semua nasabah harus dihormati. Ruangan kembali sunyi. Beberapa nasabah yang masih berada di dalam bank mengangguk kecil, seolah mengakui kebenaran kata-kata Adrian. Dengan nada lebih dingin, Adrian menoleh ke manajer bank. Saya ingin evaluasi penuh terhadap kebijakan pelayanan. Jika ini tidak berubah, maka orang-orang di sini yang akan saya ubah. Manajer bank segera mengangguk cepat. Tentu, Tuan Adrian. Kami akan segera melakukan perubahan. Namun, Adrian belum selesai. Tatapannya kembali menyapu pegawai-pegawai yang sebelumnya bersikap kasar terhadap Bu Inem. Mulai hari ini, kalian yang memperlakukan pelanggan dengan kasar tidak lagi bekerja di sini. Ketakutan melanda wajah beberapa pegawai yang merasa bersalah. Beberapa pegawai yang disebutkan tampak shock. Salah satunya mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya sendiri. Adrian tidak bergeming. Keputusannya sudah bulat. Dengan tindakan tegas itu, ia memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Sementara itu, Bu Inem menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca, masih tidak percaya bahwa seseorang benar-benar membelanya dengan begitu tulus. Adrian menoleh ke arahnya dan tersenyum. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Ini tidak akan terjadi lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hari itu, senyum haru terukir di wajah Bu Inem. Hari-hari Bu Inem yang penuh kesulitan kini tinggal kenangan. Sejak kejadian di bank itu, hidupnya berubah secara drastis. Adrian, pria yang dulu pernah ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini telah memberinya lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia telah memberinya kembali martabat dan kehidupan yang layak. Dengan uang yang kini ada di tangannya, Bu Inem tidak lagi harus menghitung setiap rupiah hanya untuk membeli makanan atau obat-obatan. Ia kini tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi jauh lebih baik daripada gubuk reot yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Dindingnya kokoh, atapnya tidak lagi bocor saat hujan turun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki tempat tidur yang benar-benar nyaman. Setiap pagi, ia duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil menatap langit yang kini terasa lebih cerah. Tidak ada lagi rasa cemas tentang bagaimana ia akan bertahan hidup esok hari. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar damai. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Ia teringat pada mereka yang masih mengalami kesulitan seperti dirinya dulu, para orang tua yang tidak memiliki tempat bergantung. Dengan niat tulus, Bu Inem mulai menggunakan sebagian uangnya untuk membantu mereka. Ia membeli bahan makanan dan membagikannya kepada para lansia yang tinggal sendirian. Ia mengunjungi panti jompo, membawa pakaian hangat dan makanan untuk mereka yang membutuhkan.
Ia juga sering duduk dan berbicara dengan mereka, mendengarkan kisah hidup mereka, memberikan kehangatan yang selama ini jarang mereka rasakan. Berita tentang kebaikan hati Bu Inem pun menyebar. Para tetangga mulai datang kepadanya, bukan untuk meminta, tetapi untuk ikut membantu. Mereka kagum dengan bagaimana seorang wanita tua yang dulu diperlakukan dengan buruk kini memilih untuk membalasnya dengan kebaikan. Sedikit demi sedikit, komunitas kecil mulai terbentuk, sebuah lingkungan yang saling peduli dan menjaga. Adrian sesekali mengunjungi Bu Inem, memastikan bahwa ia benar-benar hidup dengan nyaman. Setiap kali ia datang, ia selalu mendapati wanita tua itu tersenyum, lebih bahagia dari sebelumnya. "Nak, ibu tidak pernah membayangkan hidup ibu akan seperti ini," ujar Bu Inem suatu hari, matanya berbinar. Adrian tersenyum dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Ibu telah memberikan begitu banyak cinta kepada saya dulu. Sudah sepantasnya sekarang ibu menerima lebih banyak cinta dari dunia ini." Di bawah langit senja yang hangat, Bu Inem menyadari satu hal, kebaikan yang pernah ia tanam akhirnya kembali kepadanya dengan cara yang tak pernah ia duga.